Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang mengikuti jam doa pagi hari Sabtu ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan baik, mengerti dengan kebenaran-Mu sendiri, firman-Mu itu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan beri kemampuan dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh terbuka, boleh jelas, kami dengar, kami mengerti, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30-36. Judul renungan kita pagi hari ini adalah mengalami kemerdekaan yang sejati. Mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77. Kita bersyukur dan karena negara kita sampai saat ini dalam kondisi yang sangat aman, semuanya bisa terkendali, dan itu semua dilakukan karena kita memiliki kemerdekaan dalam kita mengatur negara ini. Kita bayangkan betapa sulitnya negara Ukraina sekarang dalam mengatur negaranya karena ada invasi dari Rusia. Oleh karena itu, kita bersyukur karena sampai saat ini negara kita aman dan kita berdaulat terus untuk mengelola negara ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30-36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang baru kita baca, kemerdekaan bukan saja bercerita kepada kebebasan kita untuk melakukan apa saja, apa yang kita suka, bebas dari sesuatu yang mengintimidasi kita, tetapi merdeka harus juga berlandaskan kebenaran. Karena kalau tanpa kebenaran, Tuhan Yesus berkata, kita akan berada dalam kondisi hamba. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang tadi jelas, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu masih tetap melakukan sesuatu yang masih berkaitan dengan ketidakbenaran, maka kita akan berada dalam kondisi hamba, tidak lagi menjadi orang merdeka." Dan Tuhan menggambarkan jikalau kita menjadi seorang hamba, maka kita tidak layak berada di dalam rumah, karena hanya anak yang berada dalam rumah, hamba ada di luar rumah. Mari kita lihat apa sih maksudnya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, contoh,
sewaktu Musa melakukan sesuatu yang tidak benar, waktu itu dia membunuh seseorang dari bangsa Mesir, maka Musa lari ketakutan, sembunyi di Midian. Setelah ia membunuh orang Mesir demi membela seorang budak Israel. Kita bisa lihat di Keluaran 2 ayat 14-5. Ini menunjuk betapa dosa merampas kebebasan seseorang sampai Musa sekalipun harus lari bersembunyi jauh-jauh untuk dia tidak ditangkap oleh orang Mesir. Lalu kita lihat Daud waktu dia merampas istri Uria, 2 Samuel 12 ayat 9. Dia merampas istri Uria Betseba, dan dari hasil perampasannya ada seorang anak. Lalu anak itu harus mati karena dosa. Dosa membuat kita takut, membuat kita bisa rasa dendam dan marah, merasa selalu kurang akibat keserakahan. Dosa juga membuat kita bersalah karena dakwaan si jahat, dan masih banyak contoh lain. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan dengan tegas, kalau kita mau lepas dari belenggu dosa, maka kemerdekaan kita harus dilandaskan oleh kebenaran. Dan kita melihat kemerdekaan yang dimaksud dalam ayat Yohanes 8 ayat 20, 32 dan 30 bukan berarti bebas dari suatu ketertindasan, tetapi sebuah kebebasan untuk melakukan yang sesuai dengan keinginan kita sebagai anak Allah. Jadi kemerdekaan itu adalah melakukan sesuatu keinginan berdasarkan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dimaui Tuhan. Dan apa yang dimaui Tuhan itu adalah kita tahu dari firman Tuhan. Kalau kita lihat Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi sekali lagi firman Tuhan menyatakan kemerdekaan itu tidak kita salah gunakan, tetapi mari kita gunakan untuk mengisi kehidupan kita yang dikatakan Tuhan kesempatan untuk kehidupan dalam kita melakukan sesuatu yang benar di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, itulah perintah Tuhan kepada kita pagi hari ini. Kita bukan hidup dengan semangat supaya kita untuk diri sendiri, supaya kita menikmati semua untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita tetap melakukan semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu membuat kita merdeka. Tapi saat kita gagal melakukan sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan terbelenggu di dalam keterbatasan karena dosa itu sendiri akan merampas kemerdekaan kita. Oleh karena itu, mari kita terus semangat untuk melakukan sesuatu yang benar di dalam Tuhan, karena itulah kemerdekaan yang sejati. Karena itulah Tuhan akan memberikan dan menempatkan kita dalam kondisi kemerdekaan yang sesungguhnya.
Semoga firman Tuhan ini memberi semangat kepada kita untuk terus mau melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan lagi bahwa kemerdekaan kami yang sejati hanya bisa kami tempuh dengan kami melakukan semuanya dengan kebenaran sesuai firman-Mu. Saat kami gagal, maka Engkau mengatakan ada sesuatu yang hilang dari kami, ada sesuatu yang terampas dari kami, ada sesuatu yang membatasi kami. Oleh karena itu Tuhan, buatlah kami terus menyukai kebenaran sesuai firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami semangat terus untuk melakukan hidup kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan bersama-sama saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.